Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil diskusi kami, yaitu pada Handling of Solid Basic, alat penyimpanan, dan alat transport, yaitu Continuous Flow Elevator dan Bunker. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari Teknik Kimia Angkatan 2022, kelas B Indralaya, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Dengan saya, Diva Felid, NIM belakang 064 bersama rekan saya, Gislin Juniken dengan NIM belakang 022. Baiklah, untuk pengawalan, saya akan membahas tentang alat transport, yaitu Continuous Flow Elevator. Apa itu alat Continuous Flow Elevator? Ialah suatu elevator yang dirancang untuk mengangkut barang atau material kontinu tanpa berhenti di setiap lantai seperti pada elevator penumpang konvensional. Biasanya digunakan pada pabrik, gudang, fasilitas logistik, atau bahkan dalam proses produksi untuk mengoptimalkan aliran material dan meningkatkan produktivitas. Continuous flow elevator ini sering dilengkapi dengan conveyor atau rantai yang terus bergerak untuk memfasilitasi transportasi material secara terus-menerus. Lalu, apa fungsi dan peran alat ini? Ialah sebagai transportasi barang, di mana fungsi utama continuous flow elevator ini ialah untuk mengangkut barang atau material dari satu lantai ke lantai lainnya secara efisien dan terus-menerus. Kemudian juga dapat penghematan waktu dan tenaga kerja, yang di mana saat menggunakan alat elevator ini dapat mengurangi keterlibatan tenaga kerja dalam tugas-tugas pengangkutan manual. Kemudian, sebagaimana fungsi utamanya juga sebagai sarana untuk menaikkan atau menurunkan muatan yang berat. Lalu, juga dapat mencegah kerusakan material. Dan yang terakhir yaitu sebagai pencegahan kerusakan material. Lantas, bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerja dari alat continuous flow elevator ini dapat kita lihat pada video berikut ini. Continuous flow elevator akan menggerakkan material padatan secara perlahan atau pada kecepatan yang lebih rendah. Prinsip kerja ini dilakukan untuk meminimalkan kerusakan produk yang rapuh. Kemudian, juga material padatan digerakkan dengan arah vertikal dan akan menumpahkan material padatan setelah melewati kepala katrol. Sekarang kita lanjut ke tipe-tipe alat dari continuous flow elevator. Yang pertama itu ada continuous elevator, kemudian ada centrifugal discharge elevator, ada pivot, kemudian ada profile elevator. Selanjutnya, bagaimana prinsip pemilihan dari alat continuous flow elevator? Yang pertama yaitu tentang karakteristik dari material padat yang akan diangkut, kemudian dari jenis dan bahan yang akan digunakan, dari kapasitas alatnya, yang dimana apabila diangkut oleh elevator dalam satu waktu, kapasitas harus sesuai dengan kebutuhan produksi yang akan digunakan. Pastikan elevator yang dipilih ini dapat menangani kapasitas yang diinginkan. Kemudian,
eh, juga mempertimbangkan lokasi dan ukuran dari feed dan discharge point-nya, lalu bagaimana dari kondisi lingkungannya, dan jangan lupa untuk melakukan perizinan dan standar dari alat tersebut. Lanjut, bagaimana prinsip perancangan alat dari continuous flow elevator, terutama prosesnya berlangsung secara kontinu, kapasitas muatan besar, kecepatannya relatif tinggi, kemudian alat tersebut haruslah aman, andal, dan mudah untuk dirawat. Conveyor input dan outputnya sesuai dengan kebutuhan, hemat tempat, dan bekerja satu arah atau reversible. Nah, untuk contoh perhitungan ini, dapat kita lihat pada slide. Bahwasannya, rumusannya yaitu Vs sama dengan AB kali V kali RV, di mana Vs itu merupakan volume aliran material yang dapat ditampung oleh alat. Sedangkan AB ialah luas penampangnya, dan V adalah kecepatan flagnya, dan RV adalah faktor kecepatannya. Diketahui pada soal bahwasannya, terdapat sebuah alat continuous flow elevator dengan luas penampang sebesar 8 meter kuadrat dengan kecepatan pada flagnya 4 meter per second dan faktor kecepatannya sebesar 1,2. Maka tentukanlah volume yang dialirkan oleh alat tersebut. Diketahui pada soal bahwasanya luas penampangnya ialah 8 meter kuadrat dengan kecepatan flagnya 4 meter per second dan faktor kecepatannya 1,2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus di mana Vs sama dengan AB kali V kali RV sehingga didapati hasil untuk volume yang dialirkan oleh alat tersebut ialah 38,4 meter kuadrat per second. Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat penyimpanan yaitu bunker yang akan disampaikan oleh rekan saya, Deslin Junikan. Pada Deslin, dipersilakan. Baik, terima kasih Dipa atas kesempatannya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang bunker storage, di mana bunker storage sendiri merupakan bentuk penyimpanan massal yang biasanya digunakan di luar ruangan. Bunker biasanya dianggap sebagai wadah atau kompartemen yang lebih besar untuk penyimpanan jangka panjang, bukan sebagai penyangga. Nah, namun konvensi penamaan itu kadang beda-beda. Nah, bunker juga dapat merujuk kepada tempat penyimpanan bahan bakar maupun material lainnya serta barang maupun data. Kemudian ada fungsi bunker, di mana bunker itu berfungsi untuk penyimpanan bahan dalam jumlah besar dengan cara yang aman dan terkendali. Bunker storage biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang memerlukan perlindungan khusus atau lingkungan penyimpanan yang terkendali. Misalnya saja penggunaan bunker untuk penyimpanan batu bara digunakan di pembangkitan listrik terhadap tenaga batu bara. Nah, batu bara ini akan disimpan dalam bunker besar sebelum dibakar dalam pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik. Berikut ilustrasi bunker batu bara di China. Batu bara bunker storage ini memiliki kubah struktur atap untuk menyimpan semen lignit, klinker, gipsum, tera. Berikut ilustrasinya. Baik, kemudian ada klasifikasi dari bunker sendiri. Nah, yang pertama, bunker berdasarkan penggunaan. Bunker itu, yang pertama, bunker penyimpanan material pertanian. Di mana digunakan untuk menyimpan bahan-bahan pertanian seperti biji-bijian, bahan-bahan pakan ternak, dan hasil pertanian lainnya. Kemudian ada bunker penyimpanan batu bara, biasanya menyimpan batu bara dalam pembangkit listrik atau fasilitas industri lainnya. Kemudian ada bunker penyimpanan bahan kimia, digunakan biasanya bahan kimia dalam bentuk bubuk ataupun cairan yang biasanya akan digunakan dalam proses produksi industri kimia. Lalu ada bunker penyimpanan minyak, digunakan untuk menyimpan minyak mentah atau produk minyak seperti bahan bakar, minyak atau bahan kimia petrokimia. Berikut ilustrasi contoh bunker BBM yang terdapat di kapal. Kemudian ada bunker untuk penyimpanan silo, di mana
digunakan untuk menyimpan biji-bijian seperti gandum, jagung, dan kedelai dalam silo besar. Kemudian ada bunker penyimpanan limbah, digunakan untuk mengelola dan menyimpan limbah industri atau limbah berbahaya. Berikut ilustrasinya. Kemudian berdasarkan jenis material, terdapat bunker batu bara, bunker pasir, bunker gudang, bunker biji, dan bunker produk kimia. Untuk berdasarkan jenis material ini, bunker batu bara ini didesain khusus untuk menyimpan batu bara dengan sistem penyimpanan yang sesuai. Berikut ilustrasinya. Lalu ada bunker pasir, biasanya untuk menyimpan berbagai jenis pasir, baik pasir silika atau material serupa dalam konstruksi dan industri manufaktur. Kemudian atau bunker gudang, biasanya untuk menyimpan berbagai jenis barang dari bahan makanan hingga peralatan dan suku cadang. Kemudian ada bunker biji digunakan untuk penyimpanan biji logam sebelum diproses lebih lanjut, dan ada bunker produk kimia digunakan untuk penyimpanan bahan kimia seperti pupuk, bahan kimia pertanian, atau bahan kimia industri lainnya. Berikut contohnya, ilustrasi. Kemudian klasifikasi berdasarkan penggunaan geografis, ada bunker darat dan bunker bawah tanah, di mana bunker darat ini terletak di permukaan tanah dan tidak memiliki komponen di bawah tanah. Berikut contohnya. Kemudian ada bunker bawah tanah, di mana dibangun di bawah permukaan tanah dan seringkali digunakan untuk menyimpan bahan berbahaya atau rahasia. Berikut contoh ilustrasinya. Bunker di bawah tanah. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan desain struktural. Ada 4, yaitu yang pertama bunker tertutup, di mana mempunyai atap dan dinding yang sepenuhnya menutupi isi bunkernya. Berikut contoh ilustrasinya di mana semua bagian bunker itu tertutup. Kemudian ada bunker terbuka, tidak memiliki atap yang terkadang hanya memiliki dinding sebagai pembatas penyimpanan. Berikut contoh bunker terbuka yang digunakan di industri pertanian. Kemudian ada bunker silo, bunker dengan bentuk silo atau tangki tinggi yang biasanya digunakan untuk menyimpan biji-bijian. Berikut ilustrasinya. Dan ada bunker ganda yang terdiri dari 2 bunker terpisah yang terhubung dan digunakan untuk penyimpanan 2 jenis material yang berbeda. Kemudian, setelah klasifikasi, kita akan masuk ke prinsip kerja dari bunker. Yang pertama itu adalah penyimpanan material. Biasanya material yang disimpan tuh seperti batu bara, biji-bijian, pasir, atau bahan kimia, atau lainnya yang dimasukkan ke dalam bakar melalui berbagai metode seperti pengumpanan mekanis, truk, atau konveyor. Kemudian pengaturan aliran material, di mana bunker itu harus dilengkapi dengan sistem pengaturan aliran material yang memungkinkan pengendalian aliran material ke dalam dan keluar bunker. Ini mencakup penggunaan pengumpanan, pintu pengeluaran otomatis, atau konveyor yang mengatur aliran sesuai kebutuhan. Kemudian ada penyimpanan yang aman. Ini prinsip utama dari bunker storage adalah penyimpanan material dengan aman. Ini mencakup pengendalian suhu agar sesuai dengan karakteristik material, penghindaran kelembapan yang berlebihan, dan perlindungan terhadap risiko kebakaran dan korosi. Ya, lalu ada pemeliharaan level material, di mana bunker itu harus dilengkapi dengan sistem pemantauan level yang memungkinkan pengguna untuk memantau berapa banyak material yang tersisa di dalamnya. Nah, hal ini tuh penting untuk menghindari overfilling atau pengisian berlebihan. Nah, karena dapat berakibat berbahaya dan juga untuk memastikan pasokan materialnya itu cukup. Kemudian ada pengeluaran material. Material dapat diambil dari bunker melalui sistem pengeluaran yang sesuai. Dapat berupa konveyor, pintu pengeluaran otomatis, atau peralatan lainnya yang memungkinkan material keluar dengan aman dan efisien saat dibutuhkan. Lalu yang selanjutnya adalah keamanan dan keselamatan, di mana ini merupakan prinsip utama dari bunker storage, di mana bunker itu harus dirancang dengan sistem keamanan yang memadai seperti adanya alat pemadam kebakaran, ventilasi, sistem pemantauan di industri tertentu, pemantauan gas di industri tertentu, dan ada tanda peringatan yang sesuai. Kemudian pemeliharaan rutin. Ini untuk memastikan kinerja bunker storage ini optimal, di mana pemeliharaan rutin ini mencakup pembersihan peralatan-peralatan dan infeksi berkala untuk mendeteksi tanda-tanda korosi ataupun kerusakan struktural. Nah, yang kedelapan adalah kontrol lingkungan, di mana
Ini mencakup kontrol lingkungan yang sesuai seperti pemantauan emisi gas berbahaya dan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang sesuai. Kemudian, dalam mempertimbangkan pemilihan bunker itu memiliki beberapa dasar seperti pertama harus mengetahui jenis materialnya dulu, yang akan disimpan di, bunker ini. Karena, bunker itu kan harus menyesuaikan dengan, karakteristik dari material yang akan disimpan. Misalnya batu bara itu memerlukan ventilasi yang baik dan perlindungan terhadap kebakaran, sementara bahan kimia berbahaya memerlukan sistem perlindungan yang canggih. Nah, kemudian ada kapasitas. Kapasitas bunker ini harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan penyimpanan material. Nah, pastikan bunker ini memiliki kapasitas yang cukup untuk menyimpan material selama periode yang diinginkan. Kemudian ada kondisi lingkungan. Lokasi bunker dan kondisi lingkungan di sekitarnya ini faktor penting karena jika bunker yang terpapar elemen cuaca mungkin memerlukan perlindungan tambahan, sementara bunker di lingkungan yang berbahaya atau korosi memerlukan desain yang sesuai untuk mengatasi kondisi lingkungan tersebut. Kemudian ada aksesibilitas. Nah, bunker itu harus mudah diakses untuk pengisian, pengeluaran, dan pemeliharaan. Jadi, kita harus mempertimbangkan dengan baik desain pintu masuk dan keluarnya, serta akses pekerja ke dalam bunkernya sendiri. Kemudian keamanan. Keamanan bunker ini harus dirancang dengan perlindungan untuk terhadap pencurian, vandalisme, dan akses yang tidak sah. Ini juga termasuk sistem pemadam kebakaran yang memadai jika material yang disimpan dapat terbakar. Kemudian ada kontrol lingkungan. Untuk material yang rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan seperti suhu ataupun kelembapan, pertimbangkan sistem kontrol lingkungan seperti pemanasnya atau pengatur suhu atau desikatornya. Lalu yang ketujuh ada pengaturan aliran material. Pastikan bunker itu dilengkapi dengan sistem pengaturan aliran material yang memadai. Hal ini untuk mengendalikan pengisian dan pengeluaran material dengan efisien. Yang kedelapan adalah kebutuhan pemantauan dan pemeliharaan. Kita harus pertimbangkan bunker ini perlu sistem pemantauan level material yang berapa, pemeliharaan rutinnya berapa kali, ataupun inspeksi berkalanya selama periode berapa kali. Kemudian untuk biaya. Nah, bunker ini memerlukan investasi baik dari perancangannya, pembangunannya, serta pemeliharaannya nanti. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan biaya awal dan biaya operasional dalam mengambil keputusan. Lalu kepatuhan peraturan, pastikan bunker itu pendirian bunker gitu, itu harus sesuai peraturan dan standar keselamatan yang berlaku dalam industri yang, kita tekuni, di mana kita bisa mencakup peraturan lingkungan, keselamatan kerja, dan standar desain. Kemudian ketersediaan ruang, kita harus memeriksa ketersediaan ruang di lokasi di mana bunker akan dibangun. Bunker itu harus sesuai dengan ruang yang tersedia. Fleksibilitas, bunker itu harus dirancang untuk kemungkinan akan dilakukan perluasan di masa depan atau jika ada perubahan dalam jenis material yang akan disimpan. Lanjut, prinsip yang harus diingat dalam perancangan bunker itu ada 10. Yang pertama itu adalah kapasitas dan ukuran. Kalau ingin merancang bunker, tentunya kita harus menentukan kapasitas dan ukuran bunker yang memadai untuk menampung volume material yang diinginkan dan dapat diakses dengan aman. Kedua, tahan cuaca. Nah, bunker itu harus tahan terhadap elemen cuaca seperti hujan, salju, panas, matahari, dan angin. Ini melibatkan pemilihan bahan yang tahan terhadap korosi dan, desain atapnya itu efektif atau tidak untuk mencegah air yang masuk. Yang ketiga ada keamanan dan keselamatan. Keselamatan pekerja dan keamanan material yang disimpan adalah prioritas utama. Ini merupakan fungsi utama bunker sendiri. Ini mencakup perlindungan terhadap kebakaran, sistem pemantauan, keamanan, pengamanan pintu masuk serta keluar. Lalu ada pemuatan dan pengosongan. Bunker itu, mmm, pemuatan dan pengosongan aksesnya itu harus, dapat dilakukan dengan mudah, yang mungkin bisa melibatkan beberapa penggunaan konveyor, elevator, ataupun peralatan lainnya. Lalu konsistensi aliran. Bunker itu harus dirancang agar, material itu dapat mengalir dengan baik, terutama ketika diambil dari bunker untuk digunakan atau diangkut ke lokasi lain. Sistem pengaturan aliran material ini jadi harus benar-benar dipertimbangkan. Lalu ada material konstruksi. Nah, kita harus
pilih material konstruksi yang sesuai dengan jenis material yang akan disimpan. Bunker itu biasanya dapat dibangun dari beton ataupun baja atau kayu atau bahan lainnya tergantung pada kebutuhan dan jenis material yang digunakan. Kemudian, drainase, eee, bun bunker ini harus punya sistem drainase yang baik agar untuk menghindari akumulasi air yang dapat merusak material yang disimpan. Drainase yang baik itu membantu menghindari kondisi licin yang berbahaya juga. Kemudian ada sirkulasi udara, di mana, untuk menghindari penumpukan debu ataupun zat bahaya lainnya yang dapat terkait dengan material yang disimpan. Lalu ada sistem monitoring di mana, dapat dilakukan pemasangan sensor dan sistem pemantauan yang dapat membantu dalam pemantauan level material, suhu keamanan, dan kondisi lainnya di dalam bunker. Yang ke-10 adalah pemeliharaan dan akses, di mana bunker ini harus dapat diakses untuk pemeliharaan rutin dan perbaikan jika diperlukan. Nah, aksesnya itu harus aman dan juga mudah dan dan penting untuk keselamatan bagi pekerjanya. Kemudian, cara menentukan kapasitas bunker secara umum. Yang pertama itu ada identifikasi faktor-faktor utamanya dulu, ada 3, seperti jenis material. Jadi kita harus tentuin dulu nih, material apa yang mau kita simpan di bunker. Karena setiap jenis material tuh punya berat dan sifat yang berbeda, yang mungkin bisa bereaksi dengan bahan material bunker yang kita gunakan. Kemudian ada laju aliran. Hitung laju aliran material ke dalam bunker. Nah, ini dapat diukur dalam ton per jam, meter kubik per jam, ataupun satuan lainnya. Lalu ada periode penyimpanan. Jadi, kayak berapa lama material ini akan disimpan di dalam bunker. Ini akan sangat mempengaruhi kapasitas yang dibutuhkan oleh bunker. Kemudian ada langkah kedua adalah perhitungan kapasitas. Kapasitas bunker ini dapat dihitung dengan rumus umum kapasitas bunker sama dengan laju aliran dikali periode penyimpanan. Contoh perhitungannya tuh misal, kita ingin menyimpan pasir dengan laju aliran 100 ton per jam dalam bunker selama 10 hari. Maka 100 ton itu dikali 10 hari jadilah 1000 ton kapasitas bunker yang dibutuhkan. Lalu, cara ketiga itu menentukan dimensi bunker. Pertama kita harus tentukan tingginya, di mana tentukan tinggi bakar itu penentuan tinggi bakar itu akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan jumlah lantai kalau ada, yang akan digunakan di bunker. Serta harus, ingat juga, harus memastikan ada ruang untuk material yang cukup. Kemudian, lebar dan panjang, bunker itu akan lebar dan panjang bunker itu akan dipengaruhi oleh bentuk fisiknya. Misalnya kayak bunkernya bentuk persegi ataupun persegi panjang gitu, dan volume yang dibutuhkan. Nah, kita dapat menghitung lebar dan panjangnya dengan membagi kapasitas bunker dengan tinggi yang telah ditentukan. Misalnya, jika tinggi bunker adalah 5 meter dan kapasitas yang dibutuhkan adalah 1000 ton, maka lebar dan panjangnya bisa dihitung berdasarkan volume kubus. Volume sama dengan kapasitas bunker sama dengan 1000 ton, sama dengan lebar panjang kali tinggi, sama dengan lebar kali panjang kali 5 meter, sehingga memiliki fleksibilitas untuk memilih lebar dan panjang yang sesuai dengan selama memenuhi kapasitas yang dibutuhkan. Lalu yang keempat, ada desain struktural dan keamanan, di mana setelah menentukan dimensi dasar bunker, kita perlu merancang struktur dan harus mempertimbangkan faktor keamanan seperti tangganya, pengamannya, ventilasi, sistem pemadam kebakaran, dan sistem monitoring sesuai dengan kebutuhan pengaplikasian pada bunker yang ingin dirancang. Dan di sini ada beberapa, sumber referensi yang kami gunakan dalam diskusi dan hasil PPT kami. Ada 3 buku dan 1 link YouTube. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang ataupun kesalahan kata kami minta maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya semua. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau kritik dan sarannya boleh ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih semuanya.